Sindir kinerja polisi, Nikita Mirzani merasa bahagia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan. Nikita Mirzani, selebritas dan ibu 3 anak, mengungkapkan kebahagiaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube Komik 8 Revolution, ia melontarkan sindiran terhadap Polda Metro Jaya terkait kecepatan proses hukum yang dijalaninya. Nikita Mirzani mengaku happy dengan statusnya sebagai tersangka. "Ya sudah dijalanin aja, aku happy aku ditersangkakan," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan penjahat dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang serius, hanya pernah terlibat dalam pertengkaran fisik. Nikita Mirzani mengaku happy dengan statusnya sebagai tersangka. "Ya sudah dijalanin aja, aku happy aku ditersangkakan," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan penjahat dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang serius, hanya pernah terlibat dalam pertengkaran fisik. Nikita tidak segan untuk menyindir pihak kepolisian yang dinilai sangat cepat dalam memproses kasusnya. "Untuk kasus yang ini, gue apresiasi sekali sama Kepolisian Republik Indonesia karena begitu cepat," ujarnya. Ia mencatat bahwa kasusnya hanya memakan waktu kurang dari 2 minggu untuk ditetapkan sebagai tersangka, berbeda dengan kasus lain yang memerlukan waktu lebih lama. Proses hukum itu kini telah naik ke penyidikan. Nikita Mirzani telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Artis kontroversial itu dijerat delik pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan/atau penerapan dan/atau tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, mengatakan, selain Nikita, asistennya, berinisial IM, juga ditetapkan sebagai tersangka. Benar, SDRI NM dan SDRIM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara, kata Ade Ari dalam keterangannya, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Ade mengatakan, pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap Nikita dan IM yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya, Nikita dan IM dijadwalkan diperiksa Kamis hari ini. Hanya saja, keduanya meminta agar pemeriksaan tersebut ditunda. Penyidik telah menerima surat penundaan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama SDR, IM dan SDRI NM dari kuasa hukum tersangka pada tanggal 19 Februari tahun 2025, kata Ade. Kata Ade, penundaan pemeriksaan Nikita dan IM dikarenakan masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan. Ade mengatakan, pihak kepolisian akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nikita. Permohonan yang diajukan kepada penyidik untuk penundaan pemeriksaan atau dijadwalkan ulang pada hari Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat, tutur Ade. Kasus dugaan pemerasan ini bermula setelah Nikita Mirzani mengunggah komentar negatif terhadap produk skincare Reza Gladys di TikTok. Merasa perlu untuk menjalin silaturahmi dan menyelesaikan masalah tersebut, Reza Gladys pun mencoba menghubungi asisten Nikita, Mel Syahputra. Namun, alih-alih mendapatkan respons positif, Reza justru diancam dan diminta membayar 5 miliar rupiah jika ingin Nikita Mirzani tidak mengkritik produknya. Merasa tertekan dan tidak memiliki pilihan lain, Reza Gladys melakukan transfer uang secara bertahap kepada pihak Nikita Mirzani, yang totalnya mencapai 4 miliar rupiah. Pada tanggal 14 November tahun 2024, Reza mentransfer 2 miliar rupiah ke rekening yang ditunjuk terlapor. Kemudian, pada tanggal 15 November ia memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah sesuai arahan terlapor, kata Kombes Pol Ade Ari. Reza yang merasa telah menjadi korban pemerasan, kemudian melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Laporan atas dugaan kasus pengancaman dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, itu kemudian naik ke tingkat penyidikan. Setelah dilakukan pendalaman oleh tim dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, perlu kami laporkan bahwa saat ini tahapan prosesnya adalah sudah dalam tahap penyidikan, ujar Ade Ari.